Saudara, sejumlah tokoh elit hadir di peringatan ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan. Namun pertama kalinya Presiden Joko Widodo tidak hadir atau absen di acara HUT PDIP. Presiden Joko Widodo tak menghadiri perayaan hari ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan karena melakukan kunjungan ke sejumlah negara ASEAN. Jokowi juga tidak memberikan video ucapan hingga karangan bunga selamat ulang tahun bagi PDIP. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku hanya mengundang yang bersedia hadir. Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri dari PDI Perjuangan turut hadir di acara itu. Untuk pertama kalinya, Presiden Joko Widodo tidak hadir dalam perayaan hari ulang tahun PDI Perjuangan. Jokowi sedang melakukan kunjungan ke sejumlah negara ASEAN. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku hanya mengundang pihak-pihak yang mau hadir. PDI Perjuangan merayakan HUT ke-51. Namun untuk pertama kalinya Presiden Joko Widodo tidak hadir karena sedang melakukan kunjungan ke luar negeri. Acara ini hanya dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri dari PDIP. Saat menyapa Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Megawati mengaku hanya mengundang yang bersedia hadir. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang bersedia hadir. Para menteri yang hadir di sini, supaya Pak Ma'ruf tahu mereka ingin diundang. Jadi saya undang. Sehari sebelum ultah PDIP, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Sebelum berangkat ke luar negeri, Jokowi mengaku belum menerima undangan terkait ultah PDIP. Akan hadir ke PDIP tanggal 10 Januari, Pak. PDIP, Pak. Tanggal 10 Januari itu kan belum dapat undangan. Terima kasih, Pak. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut Presiden Joko Widodo memang tak diundang karena menghormati agenda kenegaraan Presiden Joko Widodo. Kita ini kan juga merasakan betapa pentingnya urusan bangsa dan negara. Dari juru bicara Bapak Presiden Jokowi sudah menyebutkan bahwa beliau akan menjalankan tugas kenegaraan ke Filipina. Ya, tugas kenegaraan itu kan untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan rakyat. Partai juga berjuang untuk kepentingan rakyat. Hubungan PDI Perjuangan dan Jokowi jadi perbincangan setelah Jokowi makan malam dengan Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto pada 5 Januari lalu. Jokowi mengaku membahas soal Pilpres dalam pertemuan itu. Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan, dan makan juga. Terima kasih, Pak. Pak, terkait dengan Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Peneliti politik ISEAS, Madi Supriyatma menilai Presiden Joko Widodo harus memperjelas soal posisi politiknya. Menurut Made, tak masalah jika Presiden mendeklarasikan dukungan, namun yang terpenting aparat negara harus tetap netral. Dalam politik, dalam kampanye yang normal, Jokowi berpihak itu juga tidak apa-apa. Ya, menurut saya jauh lebih baik kalau beliau mengatakan secara tegas bahwa ya saya mendukung Prabowo Gibran. Sinyal meretaknya hubungan Joko Widodo dan PDI Perjuangan makin mencuat, ditambah adanya kecenderungan arah dukungan Jokowi ke Prabowo Gibran. Namun demikian, publik menuntut komitmen netralitas pemerintah serta jajaran menjaga pemilu 2024 jujur, adil, dan damai tetap terjaga. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-51 tidak dihadiri Presiden Joko Widodo yang sedang berkunjung ke luar negeri. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebut hanya mengundang pihak-pihak yang mau hadir atau yang memang mau hadir. Apakah ketidakhadiran Jokowi ini berkaitan dengan dinamika Pilpres 2024? Kita bahas, saudara, bersama politisi PDIP Deddy Sitorus dan juga Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoirul Umam. Saya menyapa dulu Bapak-bapak. Selamat malam Bapak-bapak, sehat? malam Mbak Nilo, Mas Umam. Oke, saya ingin ke Bung Deddy dulu nih. Bung Deddy Sitorus nih, kan Bu Mega tadi bilang ya kalau di HUT PDIP ini hanya mengundang pihak-pihak yang memang mau hadir. Apakah itu artinya memang sedari awal Pak Jokowi itu nggak diundang gitu dalam acara HUT PDIP ini? Nah, ini pertanyaannya aneh nih. Kan tadi
ada dua premis tuh. Apakah apa tadi Pak Jokowi nggak diundang, kan gitu nih, sama Pak Jokowi ke luar negeri. Jadi tadi sudah jelas bahwa Pak Sekjen menyatakan dari berminggu yang lalu juru bicara istana itu mengatakan bahwa Pak Jokowi akan pergi mengelilingi negara-negara ASEAN ketika saat pelaksanaan ulang tahun PDI Perjuangan. Dan kita juga sudah tahu bahwa PDI Perjuangan sudah lama memutuskan bahwa ulang tahun kali ini yang ke-51 tidak lagi kita lakukan secara besar-besaran. Karena tahun lalu yang ke-50 sampai puncak acara bulan Bung Karno kita sudah melakukan perayaan dan mobilisasi besar-besaran. Dan sekarang juga situasinya adalah situasi masa pemilu, sehingga kita berpikir lebih baik kader-kader fokus pada upaya pemenangan Ganjar Mahfud dan pemenangan Pileg, sehingga kita memang secara terbatas melakukan acara terbatas silaturahmi perayaan ulang tahun dengan undangan yang terbatas, tetapi secara daring melalui Zoom itu dihadiri oleh banyak kader-kader PDI Perjuangan secara langsung gitu, Mbak. Oke, jadi sebenarnya sempat ingin mengundang Pak Jokowi juga, cuman karena ada agenda tidak jadi, begitu Bang Deddy? Ya, saya kira sudah sangat wajar kalau PDI Perjuangan mengundang kader-kadernya, terutama yang mendapat amanah pada jabatan-jabatan publik. Oke. Tetapi kan kita sudah dapat warning bahwa yang bersangkutan akan jalan-jalan ke luar negeri untuk tugas kenegaraan, ya kita hargai dong. Oke. Dan kira-kira seperti itu, Mbak. Karena publik kemudian menilai, wah ini ada sudah mempertegas nih keretakan hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Bagaimana Bung Deddy? Benar begitu? Ya silakan rakyat menilai, silakan Pak Jokowi yang menjawab. Kan kalau kami tidak merasa ada masalah dalam konteks hubungan kepartaian, dalam konteks hubungan kenegaraan. Kan di situ yang menjadi pijakan kami. Tetapi kalau orang berandai-andai menginterpretasi atau Pak Jokowi merasa seperti itu, ya tanyakan pada Pak Jokowi, bukan pada kita gitu loh, Mbak. Oke, saya ingin ke Mas Umam dulu. Mas Umam, ketidakhadiran Pak Jokowi ini apakah karena Pak Jokowi mungkin ingin mempertegas begitu jarak antara Jokowi dengan PDIP atau bagaimana kalau Anda membacanya? Mbak Nilo, saya pikir apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini, satu mempertegas, mempertebal, dan juga mengkonfirmasi bahwa ada situasi yang memang sangat-sangat problematik antara Pak Jokowi dengan PDIP. Dan rasanya teman-teman PDIP juga sudah tidak terlalu defensif dengan itu, dan mencoba untuk mengembrace realitas politik itu, dan dikonfirmasi bukan hanya kedatangan, ucapan video dari presiden juga tidak ada, karangan bunga juga tidak ada. Jadi kalau misal dikatakan ini adalah titik pisah dari Pak Jokowi dengan PDIP, bisa saja. Hanya saja ini belum diucapkan secara formal, tetapi ketidakhadiran dan tidak ada satupun tanda sebagai bentuk respek terhadap HUT PDIP yang sangat sakral dalam tradisi ideologi kader-kader PDIP adalah sebuah tanda pisah dari Presiden Jokowi kepada PDIP itu sendiri. Dan rasanya dari teman-teman PDIP juga sudah cukup sama, artinya bahwa dari sisi tema saja, Satyam Eva Jayate yang diambil dari doktrin seorang empu pada masa Raden Wijaya Majapahit tadi disampaikan oleh Bu Mega, dengan tema itu ingin menyampaikan pesan bahwa kebenaran pasti menang. Dan dalil-dalil argumen yang disampaikan oleh Bu Mega adalah sebuah gugatan terhadap praktik kekuasaan yang tidak menggunakan basis etika, moral, dan juga dianggap sewenang-wenang, bahkan disamakan dengan Orde Baru. Dan Bu Mega 3 kali kita hitung menggunakan no, no, no. Dan itu adalah big no. Artinya bahwa Bu Mega sudah mengekspresikan kemarahannya, meskipun sekalipun tidak menyebut nama Pak Jokowi, tetapi jelas semua itu dialamatkan kepada Pak Jokowi itu sendiri. Oke, jadi Anda membaca antara PDIP dengan Pak Jokowi udah benar-benar end ini hubungannya? Bagaimanapun juga dalam politik tentu masih terbuka segala potensi dan juga kemungkinan ruang rekonsiliasi, ruang negosiasi. Tapi Mbak Niluh, kalau misal kita cermati proses dinamika konflik yang seringkali kemudian muncul di
PDIP dan juga bagaimana kemudian merespon situasi itu, rasa-rasanya potensi rekonsiliasi dalam waktu dekat agak sulit itu terjadi. Ibaratnya dalam tradisi Jawa kita mengenal istilah banteng ketaton. Jadi kalau banteng sudah terluka, itu bisa merespon dengan segala bentuk kemarahan terhadap orang atau pihak yang mengecewakannya, yang mendoliminya. Maka kemudian dibutuhkan proses yang cukup panjang, tidak bisa kemudian hanya dengan negosiasi ekonomi politik dengan kompensasi jabatan dan lain sebagainya, tidak bisa. Tetapi ada sesuatu yang cukup dalam, yang disenggol, yang dicungkil oleh pemerintahan Pak Jokowi terhadap martabat harga diri PDIP itu sendiri. Maka bisa saja dalam prosesnya kemudian nanti ada proses negosiasi, rekonsiliasi, dan kita tahu misalnya Mbak Puan Maharani sendiri sebagai salah satu komunikator politik terdepan di PDIP yang relatif bisa masuk kemana saja, relatif fleksibel, barangkali bisa menjembatani itu semua. Tapi saya pikir per hari ini luka politik itu tampak menganga dan juga terlihat begitu vulgar, sehingga kemudian potensi untuk terjadinya perdamaian rasa-rasanya belum tampak per hari ini. Bahkan kalau misal kemudian statement-statement Bu Mega tadi yang bentuknya gugatan-gugatan terkait dengan konteks praktik kekuasaan yang sewenang-wenang, kemudian pelanggaran etika moral kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan itu sendiri, kalau misal kemudian itu disampaikan, maka sebenarnya itu sudah menjadi statement formal yang kemudian menegaskan pisah antara Pak Jokowi dan Bu Mega. Sekarang adalah responnya dari Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi akan menyampaikan respon secara formal atau tidak? Saya pikir itu fakta dirusak. Saya ingin ke Bung Dadi dulu. Bung Dadi, apakah PDIP atau Pak Jokowi ini masih jadi kadernya PDIP? Misalnya dengan tidak hadir hari ini, bahkan tidak mengirim bunga ucapan, tidak juga mengirimkan video ucapan. Loh, saya kira Pak Jokowi kan belum mengembalikan kartu anggota PDI Perjuangan. Selama itu masih seperti itu, secara administratif Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan. Jadi mari kita tunggu saja, kalau beliau memang masih PDI Perjuangan, mari kita nilai sama-sama. Kalau betul masih PDI Perjuangan gitu ya, kita tunggulah, saya tidak mau berandai-andai. Tetapi secara pribadi saya ingin katakan, ini Pak Jokowi ini sudah sulit menemukan jalan kembali ini. Karena menurut saya beliau sudah terlalu jauh, sudah terlalu vulgar, dan kita sulit membedakan Jokowi sebagai seorang presiden dan Jokowi sebagai seorang bapaknya Gibran yang berkepentingan dengan hasil pemilu gitu. Itu pendapat saya pribadi gitu. Jadi tapi kalau pertanyaannya apakah masih anggota PDI Perjuangan, Pak Jokowi masih nyimpen KTA PDI Perjuangan. Itu yang saya tahu. Jadi apa yang terjadi ini berkaitan juga karena ada pencawapresan Gibran Raka Buming Raka, karena kedekatan Pak Jokowi juga dengan Paslon 02, begitu Bang Dadi ya? Apa yang terjadi adalah Pak Jokowi menarik jarak antara dirinya dengan PDI Perjuangan. Pak Jokowi berbeda sikap dan arah politik dengan partai yang melahirkan dan membesarkannya. Apa sebabnya, tanya Pak Jokowi. Jadi bagi PDIP Pak Jokowi yang menarik diri, begitu? Kan PDI nggak kemana-mana, Mbak. Yang kemana-mana itu kan bisa dilihat Pak Jokowi sendiri kan. Bung Mas Umam, Anda melihat memang Pak Jokowi yang menarik diri dari PDIP? Sengaja? Ya, saya pikir dalam sebuah dialektika politik tentu ada situasi yang kemudian menciptakan reaksi dan aksi dan reaksi, sebab dan akibat. Kita tidak tahu, ini masih menjadi misteri Mbak, apakah kemudian sebenarnya memantik ego seorang Jokowi sehingga kemudian membuat front konflik di dalam konteks pola relasi antara dirinya yang selama ini diletakkan sebagai bagian dari simbol kader terbaik PDIP dengan institusi yang membesarkan dia, yaitu Mas Umam. hubungan yang cukup dalam, yang kemudian juga memantik hal serupa, dan di saat yang sama juga respon Pak Jokowi kepada PDIP, kepada elit PDIP juga barangkali juga memicu sesuatu yang dianggap tidak
proporsional. Nah, gap komunikasi inilah yang kemudian menjadi akar konflik. Tetapi satu hal, kalau misal kita merujuk pada statement-statement Bu Mega yang kemudian tadi menganalogikan praktik kekuasaan yang saat ini lebih mirip dengan Orde Baru. Ingat, Orde Baru adalah entitas kekuatan politik yang paling besar yang menjadi lawan terbesar Bu Mega. Artinya apa? Ada dendam yang cukup atau kemarahan yang cukup besar terhadap entitas itu. Kalau misal kekuasaan Pak Jokowi sudah disamakan dengan Orde Baru, seharusnya juga kita berpikir logiknya PDIP juga akan berpikir lebih rasional. Artinya kalau misal kemudian kalau ada kemarahan semacam itu, tetapi di saat yang sama tidak ada evaluasi terhadap Pak Jokowi, kemudian posisi dukungan kepada pemerintah juga tidak dicabut, kemudian posisi terkait dengan 5 posisi menteri dan juga wakil menteri yang lain juga masih tenang-tenang saja. Ini yang sebenarnya kemudian membuat sebuah spekulasi yang penuh dengan pertanyaan. Apa yang Anda baca di situ? Ini marah, tapi kok tidak melakukan apa-apa. Nah, kalau misal kemudian seperti itu, besar kemungkinan ada sesuatu yang dinegosiasikan. Kita tidak tahu apakah kalkulasinya terkait dengan pengamanan elektoral menjelang pemilu dan juga pilpres di 2024 ini, ataukah ada isu-isu lain yang barangkali menyangkut keselamatan yang bisa diutak-utik dengan tangan-tangan kekuasaan, wallahu alam, tidak tahu. Tetapi bahwa ada match-an antara sikap keras, kritik tegas dengan keputusan dan juga langkah mitigasi pasca sikap tegas itu, saya pikir itu adalah sebuah pertanyaan besar yang harus dijawab bersama. Mas Umam, saya tahan di sana, saya ke Bung Deddy. Bung Deddy, terakhir, kalau tadi Mas Umam membaca, mungkin juga publik membaca hal yang sama dari pidato Bu Mega hari ini, ada kekecewaan, ada rasa marah lah begitu. Apakah hal yang sama juga dirasakan oleh seluruh kader PDIP Perjuangan terhadap Pak Jokowi? Ya, kan perasaan kata-kata Bu Mega itu kan mencerminkan perasaan seluruh kadernya, Mbak. Jadi kita pasti sama. Tapi saya mau merespon apa yang disampaikan Mas Umam tadi. Pertama soal status Jokowi. Jokowi itu presiden. Ya, sepanjang yang kita tahu, ya dia bisa dikatakan salah satu kader terbaik PDI Perjuangan. Cukup lama kita memperjuangkan Pak Jokowi dan keluarganya. 21 tahun lebih, ya, untuk dia berada di pusat-pusat kekuasaan, mulai dari wali kota dan seterusnya. Kami memberi tidak mau berkatakanlah baperan lah, mungkin kira-kira bahasa gaulnya ya Mbak ya, bahwa kemudian pecat Pak Jokowi atau Pak Jokowi bukan kader kami, kan nggak seperti itu. Sebagai seorang kepala negara, kader terbaik, kita beri kesempatan beliau menunjukkan sikapnya secara nyata. Terus yang kedua, bagaimana dengan menteri-menteri PDI Perjuangan, sikap di pemerintahan? Begini Mbak, kami kan kita harus melihat pemerintahan itu sebagai satu kesatuan utuh. Kami berjuang berdarah-darah menjadikan Jokowi presiden dan kami masuk dalam pemerintahan. Kabinet kita presidensial. Kami tidak akan menarik kader kecuali memang presiden mengatakan sudah tidak butuh. Karena sampai di sana Bung Deddy. Berutang sama rakyat gitu. Ya, terima kasih Bung Deddy atas perspektif Anda di Sapa Indonesia malam hari ini. Mas Umam juga terima kasih, sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih Mbak Nilo.